Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok G ingin mempresentasikan tugas Celo 2 simulasi lalu lintas dengan model Agent Based Modeling atau ABM. Kami beranggotakan saya sendiri Galang Rahadin Tisara dan kedua teman saya yaitu Torik Abdullah dan Trisula Darmawan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, jadi problem statement-nya di sini pembuatan agent based modeling atau BM lalu lintas di persimpangan jalan dengan kendaraan itu sebagai agennya. Selain itu juga di persimpangan terdapat lampu lalu lintas yang bertugas untuk mengatur arus kendaraan. Ya, next. Logika lampu lalu lintas. Eh, Rancang logika lampu lalu lintas waktu tetap dasar dengan durasi lampu merahnya itu 30 detik dan durasi lampu hijaunya 45 detik. Next. Ya, selanjutnya ada properti kendaraan. Yang pertama, tetapkan rentang kecepatan kendaraan. Selanjutnya, definisikan laju percepatan kendaraan. Lalu, kendaraan hanya dapat berpindah jalur ketika lajur yang berdekatan bergerak lebih cepat daripada lajur saat ini, berdasarkan kecepatan rata-rata kendaraan di lajur tersebut. Terus, kendaraan hanya dapat berpindah jalur jika terdapat ruang yang cukup di lajur yang berdekatan. Didefinisikan sebagai jarak aman minimum dari kendaraan di depan. Ya, next. Jadi, Selanjutnya untuk model, di sini metrik kinerja yang kami gunakan ada tiga. Yang pertama itu rata-rata waktu perjalanan, yaitu waktu yang dibutuhkan suatu kendaraan untuk melakukan perjalanan dari titik asal yang ditentukan pada lajur tertentu ke titik keluar persimpangan di sisi berlawanan. Kemudian itu ada throughput. Throughput itu adalah jumlah kendaraan yang berhasil melewati persimpangan dalam satu simulasi berjalan selama 180 detik dengan mempertimbangkan keempat pendekatan. Kemudian itu ada jumlah kecelakaan, yaitu tabrakan yang terjadi antar kendaraan akibat berpindah jalur yang tidak aman atau terjadi karena tidak menjaga jarak aman. Selanjutnya, next. Untuk model yang dikembangkan ini, kami menggunakan pendekatan agent-based modeling untuk mensimulasikan arus lalu lintas di persimpangan jalan 4 arah dengan 2 lajur di setiap segmennya. Jadi di setiap segmen itu ada 2 lajur yang terdiri di model ini kami membuat 3 kelas utama yaitu vehicle, intersection vehicle, dan traffic model. Dengan kelas vehicle itu mewakili kendaraan yang bergerak di jalan. Setiap kendaraan itu memiliki kecepatan, lajur, waktu masuk, dan kemampuan untuk bergerak dan berubah lajur. Kendaraan juga memiliki perilaku untuk menentukan apakah akan berpindah lajur atau tidak. Next. Kemudian untuk selanjutnya ada kelas intersection vehicle. Ini adalah subkelas dari vehicle yang dirancang untuk menangani perilaku kendaraan pada persimpangan jalan. Kendaraan di kelas ini dapat mengubah arah berdasarkan keputusan yang diambil saat mendekati persimpangan, memungkinkan simulasi yang lebih realistis dari lalu lintas di persimpangan yang kompleks. Kemudian kelas terakhir itu adalah traffic model.
di mana kelas ini mengatur simulasi secara keseluruhan, mencakup grid untuk menempatkan kendaraan, jadwal untuk mengatur urutan tindakan kendaraan, dan logika untuk menghitung metrik kinerja, seperti waktu perjalanan rata-rata, jumlah kecelakaan, dan throughput. Selanjutnya, untuk selanjutnya, metodenya, seperti udah dijelaskan tadi, kami pakai agent-based modeling yang memungkinkan untuk dimodelkan perilaku dari individual setiap kendaraan di jalan. Di ABM ini, setiap kendaraan dianggap sebagai agen yang memiliki kemampuan bertindak secara mandiri berdasarkan aturan tertentu dan kondisi di sekitarnya. Pada setiap time step atau langkah waktu dalam simulasi, setiap kendaraan akan mengevaluasi situasi di sekitarnya untuk membuat keputusan tentang tindakan selanjutnya, termasuk memperhatikan kecepatan, posisi kendaraan lain, kondisi lampu lalu lintas, serta rencana pergerakan mereka sendiri. Berdasarkan informasi ini, kendaraan akan memilih untuk melanjutkan perjalanan, berpindah lajur, ataupun berhenti jika diperlukan. Selanjutnya, untuk kelas intersection vehicle, ini akan memperluas fungsionalitas dari kelas vehicle, yang dimana kelas ini akan menangani perilaku khusus saat mendekati atau melewati persimpangan jalan, mencakup kemampuan memilih arah berdasarkan keputusan, seperti apakah akan lurus atau berbelok kiri ataupun ke kanan, sesuai dengan rencana perjalanan awal dan kondisi jalan yang diamati. Selain itu, simulasi juga mengintegrasikan konsep lalu lintas yang dikelola oleh kelas traffic light. Perubahan status lampu lalu lintas secara otomatis juga akan mempengaruhi perilaku kendaraan di sekitarnya, yang akan mengatur arus lalu lintas di persimpangan tersebut. Kemudian untuk kode dan hasil akan dijelaskan oleh teman saya dalam. Oke, saya akan menjelaskan hasil dulu, nanti kita akan overview sedikit tentang kode ya. Untuk bisa dilihat hasil kodenya secara average, kita bisa melihat untuk awalnya itu 0, dan untuk yang pertama itu nilainya menaik menjadi 9 dan seterusnya akan turun. Untuk throughputnya itu secara nilai akan naik terus sampai akhir dari 0 sampai 1781, dan untuk resikonya tetap stabil di angka ketiga. Untuk grafiknya ada di selanjutnya. Bisa terlihat untuk ininya naik dan stabil di bawah. Untuk throughput menaik secara stabil, dan untuk crash stemnya itu stabil di angka 3. Selanjutnya kita akan overview sedikit mengenai kodenya. Bisa dilihat kita di sini menggunakan package Mesa. Di dalam ini ada beberapa kelas, yaitu kelas vehicle, agen untuk create kendaraannya, ada fungsi bergerak untuk mengecek jalur. Selanjutnya ada kelas traffic, yaitu apa sih, lampu merah, di mana durasi untuk lampu merahnya, lampu hijaunya itu adalah 45 detik, lampu kuning 5 detik, dan untuk lampu merahnya adalah 30 detik. Selanjutnya ada kelas intersection vehicle, di mana kelas ini adalah untuk mengecek perubahan dari atau keputusan yang akan diambil oleh vehicle. Di kelas ini merupakan subkelas dari kelas vehicle, untuk mengecek apakah di depan kosong, kiri, kanan, apakah untuk mau melaju ke depan, mau belok ke kiri atau belok ke kanan.
Dan traffic model adalah untuk menjalankan simulasinya. Di mana waktu yang digunakan adalah 180 detik per second. Oke, selanjutnya adalah ke analisisnya. Analisis waktunya adalah waktu perjalanan rata-rata dari grafik menunjukkan bahwa rata-rata menurun secara signifikan seiring berjalannya waktu. Hal ini mungkin disebabkan oleh pengoptimalan aliran lalu lintas seiring kendaraan menjadi lebih akrab dengan pola di sekitar persimpangan. Ada throughput ya. Grafik throughput ini menunjukkan peningkatan jumlah kendaraan yang melewati persimpangan seiring berjalannya waktu. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa kecelakaan terjadi, jumlah kecelakaan yang dapat melewati persimpangan juga meningkat seiring dengan waktu. Untuk jumlah kecelakaan, grafiknya menunjukkan bahwa jumlah kecelakaan terjadi cenderung stabil atau tidak berubah. Meskipun demikian, adanya kecelakaan juga bisa menjadi indikasi perlunya dievaluasi lebih lanjut terhadap desain atau kebijakan lalu lintas untuk meningkatkan keamanan dari persimpangan. Kesimpulannya adalah kita dapat melihat bahwa meskipun beberapa kecelakaan, waktu perjalanan rata-rata dapat diperbaiki seiring berjalannya waktu dengan optimalisasi aliran lalu lintas. Namun penting untuk tetap memperhatikan kecelakaan lalu lintas dengan mempertimbangkan solusi yang dapat mengurangi kecelakaan di persimpangan tersebut. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.